Belum genap sepekan menduduki kursi pimpinan, Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Heri Susanto, ditangkap oleh pihak Kejaksaan Agung Kejagung pada Kamis 16 April 2026. Penahanan ini terjadi hanya berselang 6 hari setelah Heri resmi dilantik oleh Presiden Prabowo pada Jumat 10 April 2026 lalu. Kejaksaan Agung menetapkan Heri sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara, Sultra. Penetapan tersangka ini diumumkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriyatna setelah kelengkapan alat bukti yang ditemukan penyidik. Heri terlihat digelandang keluar dari gedung Bundar Jampitsus Kejagung, Jakarta Selatan sekitar pukul 11.19 waktu Indonesia Barat, mengenakan rompi tahanan dengan kedua tangan terborgol. Sebuah kaos berlogo PLN juga terlihat masih menempel di tubuhnya saat diapit oleh sejumlah petugas. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan, penetapan tersangka ini berdasarkan alat bukti yang ditemukan penyidik. Kasus ini bermula dari masalah perhitungan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) yang dihadapi oleh PT TSHI dengan Kementerian Kehutanan Kemenhut. Bukannya mengikuti prosedur, PT TSHI justru mencari jalan pintas melalui Heri saat ia masih menjabat sebagai Komisioner Ombudsman. Heri diduga menerima aliran dana segar dari Direktur PT TSHI senilai 1,5 miliar rupiah. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Bahwa pada hari ini, Kamis 16 April 2016, tim penyidik Jampitsus telah menetapkan tersangka yaitu Saudara AW dalam perkara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal berkaitan dengan tindak pidana suap oleh tersangka atau terpidana Zarof Richard. Adapun kasus posisinya adalah sebagai berikut. Jadi tersangka AW ini bersama-sama dengan terpidana Zarof Richard ini ada sebuah proyek gitu, pada saat itu. Dan pada saat proyek itu maksudnya mereka sudah intens berkomunikasi. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan di kantor tersangka AW, ya, kami menemukan banyak dokumen-dokumen ya, berupa bukti kepemilikan tanah yang banyak, mungkin seperti yang ada di sini. Itu adalah milik tersangka atau terpidana Zarof Richard. Sehingga penemuan dokumen sertifikat tanah dan sejumlah uang tunai serta emas ya, batangan tersebut berawal pada saat tahun 2025 gitu, tersangka AW dihubungi oleh Zarof Richard untuk menitipkan dokumen-dokumen berupa sertifikat tanah, deposito atau uang dan lain-lain, dan diantar ke kantornya di milik AW ya. Bahwa tersangka AW mengetahui bahwa penitipan aset-aset tersebut untuk dikelola oleh tersangka AW itu dalam rangka atau bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul perolehan sejak awal sudah menduga bahwa aset tersebut berasal dari tindak pidana korupsi berupa suap yang dilakukan oleh Saudara Zarof Richard. Itu barang bukti, seluruh barang bukti yang ada di sini yang sudah dilihat ini adalah barang bukti dalam perkara tersangka AW, TPPU ya, seluruhnya ini ada di sini dalam perkara TPPU. Kemudian saya beranjak ke kasus berikutnya. Hari ini ada dua memang. Kemudian pada hari ini juga Kamis tanggal 16 April 2026, tim penyidik Jampitsus telah menetapkan yaitu Saudara HS ya, menetapkan tersangka Saudara HS dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan tata kelola usaha pertambangan nikel tahun 2013 sampai 2025. Penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah tim penyidik memperoleh bukti yang cukup melalui serangkaian tindakan penyidikan, penggeledahan dan lain-lain. Sedangkan kasus posisi adalah sebagai berikut. Jadi pada awalnya ada salah satu perusahaan bernama PT TSHI itu memiliki permasalahan perhitungan PNBP oleh Kemenhut ya. Kemudian PT TSHI mencari jalan keluar dan kemudian bersama dengan Saudara HS ini
ya untuk mengatur sehingga surat atau kebijakan yang dilakukan oleh Kemenhub itu dikoreksi oleh Ombudsman, ya, dengan perintah agar PT TSHI melakukan penghitungan sendiri terkait beban yang harus dibayar. Kemudian untuk melaksanakan hal tersebut, ya, tersangka ini menerima sejumlah uang, dari saudara LKM yang merupakan direktur PT TSHI, kurang lebih yang sudah diserahkan dari satu orang ini adalah kurang lebih sejumlah 1,5 miliar rupiah atau 1,5 miliar rupiah. Kemudian terhadap tersangka HS itu kami tetapkan melanggar pasal 12 huruf A, 12 huruf B, pasal 5 dan pasal 606 KUHP yang baru, ya. Pada saat ini tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Untuk AW tadi dilakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Saya rasa itu bisa sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Kapus Penkum. Baik, demikian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.